Kisah positif feeling lainnya yaitu adalah kisah nenek meminta-minta ya. Sebetulnya namanya Nek Ija. Jadi beliau ini setiap hari meminta-minta. Ada satu tempat favorit beliau untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak positif itu, yaitu jika ada pengajian yang membahas tentang sedekah. Ya, saat Ustadz mendoktrin jemaahnya untuk bersedekah, Nek Ija tinggal duduk di depan dan bertugas sebagai alat praktikum. Ya. Terlebih dia itu selalu datang ke pengajian salah satu ustadz ya. Nah, Nek Ija ini rutin datang dan mendapatkan panennya ya. Suatu hari ustadz memarahi beliau dan meminta untuk serius dalam mengaji dan bukannya meminta-minta. Kalau besok datang ingin meminta-minta, saya minta keluar ya. Tapi kalau mau ngaji silakan. Begitu kira-kira wejangan ustadz ke Nek Ija. Dari dirinya sudah ketahuan, akhirnya besoknya Nek Ija datang lagi, tapi berubah niat. Ya, mari kita perhatikan prosesnya. Nek Ija berpindah dari niat meminta-minta, ya atau istilahnya itu roller coaster, menjadi niat mengaji, duduk di taman. Ya. Akhirnya Nek Ija terus mengaji. Sampai suatu hari ada ustadz, ada nenek, kemudian ada temannya salah satu ya. Sang nenek ini terus mengoceh di depan ustadz. Padahal ustadz sangat sibuk tentunya. Sudah nek cukup, ini mau saya kasih duit 250.000. Tapi bukan untuk nenek semua ya. 190.000 lah bagikan ke orang lain sebagai sedekah. 60.000 untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekah. Paham? Oke. Enggak paham Ustaz. Coba ini terusin ya, gue banyak urusan, kata beliau. Saya ulangi lagi, mungkin tadi penjelasannya itu terlalu pendek nih. Nek, Ustaz mau ngasih duit 250.000 ya. Betul kan Ustaz? Nah, serasa saya mencari-cari Ustaz yang ternyata sudah tidak terlihat. No, saya baru sadar ternyata kata Ustaz terusin. Jadi tadi itu bukan hanya meneruskan penjelasan, tapi juga meneruskan actionnya untuk memberi uang. Ya, saya dijebak nih sama Ustaz, tapi dijebak yang baik ya. Nah, di dompet saya ini kebetulan ada 300.000. Nek, ini ada uang 300.000, tapi bukan untuk nenek semua ya. 240.000 bagikan ke orang lain sebagai sedekah, dan sisanya 60.000 untuk nenek sebagai ongkos membagikan sedekah. Sudah paham nek? Tapi Nek Ija menjawab dengan lantang, paham Ustaz? Cepat sekali pahamnya. Mungkin karena sekarang ada uangnya, jadi sementara tadi nggak ada uangnya. Nah, 2 minggu kemudian saya bertemu lagi dengan sang nenek. Dia menangis terharu di hadapan saya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada apa nek? Coba tolong cerita pelan-pelan. Itu uang itu sudah saya tukar, uang-uang kecil 2.000, 5.000, 10.000. Tapi karena yang datang banyak, jadi cepat habis. Dan masih ada 3 orang yang datang lagi. Nek, kok bagi-bagi uang saya nggak kebagian, kata mereka. Artinya karena saya didesak, saya ambil bagian saya 10.000 supaya mereka bagi 3. Ini udah habis ya, kata saya. Begitu cerita Nenek Ija. Nah, peristiwa bagi-bagi sedekah itu terjadi pagi hari. Nah, saat malam hari sang nenek lewat di depan rumah Ibu Hajah Maryam ya. Nek, sini nek, kata Ibu Hajah Maryam. Ada apa Bu Haji, tanya nenek. Enggak tahu nih, beberapa bulan ini saya terus keinget nenek. Alhamdulillah tadi pagi saya udah daftarin nenek pergi umroh, ujar Ibu Haji Maryam yang diceritakan Nenek Ija dengan terharu. Jadi Allah baik banget Ustaz. 10.000 bisa pergi umroh, tutup sang nenek takjub dengan keajaiban rezeki yang baru saja dia terima ya. Nah, saat Nenek Ija meminta-minta, beliau masuk dalam roller coaster. Jadi energinya energi bubur ya. Jendelanya buram, ditutup rapat-rapat. Ditambah dengan memakan jeruk nipis dan mengeluh akan hidupnya ya. Dalam keadaan yang demikian, ini Nenek Ija ini tidak mendapatkan keajaiban apapun. Tapi saat beliau mengaji,
lalu jalankan tugas dengan amanah dan bahkan bersedekah, malah beliau mengganti seluruh posisi jiwa dan perasaannya. Dia tenang dan duduk di taman. Ya. Energinya energi berlian yang ada di dalam pengajian. Jendela buram itu juga dia buka dan akhirnya bertemu dengan Bu Hajah Maryam, manusia yang ditugaskan Allah untuk memberikan rezeki kepada Nek Ija. Nah, di sini magnet rezeki bekerja untuk Nek Ija. Oke teman-teman, selengkapnya bisa Anda baca buku Rahasia Magnet Rezeki ya. Silakan Anda klik di kotak biru di sini ya, di sebelah ini. Anda bisa membaca buku Rahasia Magnet Rezeki dan detail-detailnya. Sampai jumpa lagi di lain kisah.